warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video TTL Indonesia. Sekarang yang akan kita bahas adalah menggeser grafik fungsi ya. Jadi ini ada teorinya dan salah satu contoh soal yang sangat berpeluang untuk keluar di dalam UTBK ya. Nah, jadi konsep dari menggeser fungsi ini sendiri maksudnya adalah misalkan kita punya suatu grafik fungsi nih ya. Yang akan kita contohkan di sini adalah fungsi kuadrat ya. Nah, habis itu dari fungsi kuadrat ini kita kan ada persamaannya, tapi ada juga grafiknya ya. Jadi misalnya grafiknya seperti ini nih. Ini agak jelek ya. Nah, grafiknya katakanlah seperti ini. Ini adalah titik tengah agak grogi nih admin. Ini misalnya sumbu X ya. Ini kemudian sumbu Y. Nah, kemudian grafiknya ini melewati titik pusat sumbu X dan sumbu Y. Nah, suatu ketika grafik ini akan kita geser sehingga tidak di sini lagi, bebas, misalnya di sini. Nah, akan kita hitung nanti berapa satuan ya pergerakannya. Jadi yang dimaksud dengan satu satuan ini, setiap satu kotak ini adalah satu satuan ya. Dan setiap satu kotak yang vertikal ini juga nilainya satu satuan. Nah, jadi dalam fungsi ini kan kita punya persamaan ya, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Ini secara umum fungsi kuadrat bentuknya seperti ini ya. Nah, yang jadi masalah dia fungsi kuadrat kadang-kadang memiliki akar atau tidak ya. Bisa memiliki akar, bisa tidak. Nah, kalau yang memiliki akar kan kita sudah jelas bisa kita faktorkan menjadi X min P dikali X min Q ya. Atau bentuk yang lain itu adalah X min P kuadrat juga bisa. Nah, kalau kita dapat memfaktorkan fungsi-fungsi ini, maka kita bisa melakukan pergeseran fungsi dengan melihat titik puncaknya. Misalnya tadinya di sini nih. Jadi di sini, kemudian pindah ke sini nih. Nah, pergeserannya berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. 4 satuan ke kanan. Kemudian ke bawahnya berapa nih? 2 satuan ya ke bawah. Ini kalau bisa kita faktorkan kita enak, bisa memplot titik puncak dengan cepat. Tapi kalau tidak bisa difaktorkan, maka kita bisa menggunakan rumus titik puncak ya. Titik puncak untuk grafik fungsi kuadrat ini nilainya adalah misalnya titik puncak kan X0 Y0 ya misalnya. Titik puncak untuk X0 adalah min B per 2A. Nah, B sama A-nya diambil dari persamaan ini ya. Sedangkan Y0-nya itu nanti tinggal dimasukkan dari X0 ke fungsi ini ya. Nah, seperti itu aja sebenarnya. Oke, lanjut. Kita langsung contoh soal nih. Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 dapat dibentuk dari menggeser grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar. Nah, ini titik referensinya biasanya selalu tetap Y sama dengan X kuadrat ya. Hampir jarang soal yang di startnya bukan Y sama dengan X kuadrat, tapi kebanyakan tetap di Y sama dengan X kuadrat. Jadi singkat cerita, Y sama dengan X kuadrat ini kan katakanlah ini titik 0,0 ya. Y sama dengan X kuadrat itu grafiknya menyentuh atau menyinggung titik 0,0 pasti ya. Sedangkan grafik ini Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3, kalau kita faktorkan itu akan menjadi X min 1, X min 3. Nah, gini ya. Berarti akar-akarnya ada di X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Kalau kita gambar grafiknya seperti ini. Ini grafik yang kedua. Belum, sayangnya nggak pilih beda warna ya. Nah, ini grafik yang kedua ya. Nah, pergeserannya bisa kita enak nih. Tadi puncak yang lama di sini, puncak yang baru di sini. Perpindahannya 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke bawah ya. 2 kanan, 1 bawah. Berarti jawabannya yang mana? Yang E ya. Ini dengan melihat titik puncaknya. Kemudian ada juga contoh soal yang lain. Titik asalnya masih sama, Y sama dengan X kuadrat, katakanlah di sini ya. Ini ya grafik asalnya Y sama dengan X kuadrat. Kemudian grafik yang baru ini Y sama dengan X kuadrat min 6X min 7. Kalau kita faktorkan akan menjadi X min 7 kali X plus 1 ya. Nah, pusat yang baru posisi grafik yang baru ini kan akar-akarnya min 7 7 dan min 1 ya. Ya, ini tinggal kita nolkan. Akar-akarnya adalah 7 dan min 1. Min 1 di sini ya. 7-nya di waduh, kebablasan ya. Katakanlah di sini. Berarti bentuknya seperti ini nih.
Nah, di sini kita sudah mulai susah untuk menentukan berapa titik puncaknya ini, dimana kalau kita gambar grafiknya jelek ya. Nah, ini kita putuskan untuk coba nyari titik pusat sumbu simetrinya dulu atau x0-nya dulu ya. Nah, kalau ada sebuah persamaan kuadrat yang akarnya x sama dengan 7 dan x sama dengan min 1, berarti titik puncak dari grafik fungsi kan pasti kan di tengah kan? Di tengah-tengah antara dua akar. Kalau yang satu akarnya 7, yang satu akarnya min 1. Nah, jarak antara 7 dan min 1 ini berapa satuan? 8 satuan kan? Nah, titik puncaknya itu pasti berjarak sama-sama 4 satuan, baik dari kiri maupun dari kanan. Berarti titik puncaknya untuk koordinat x-nya di antara 7 dan min 1 ada 4 satuan, yaitu katakanlah x sama dengan 3 ya. Nah, x sama dengan 3 ini adalah x0-nya. Y0-nya tinggal kita masukin. Y0 sama dengan 3 kuadrat min 6 kali 3 min 7 sama dengan 9 min 18 min 7 sama dengan min 9 min 7, yaitu min 16. Jawabannya 3 satuan ke kanan ya, ini karena ini positif, dan min 16 ini berarti 16 ke bawah karena negatif. Jawabannya yang do. Oke, lanjut lagi. Nah, oke, soal nomor 3 ya, tadi nomor-nomor sebelumnya cara cepatnya belum keluar. Nah, ini soal nomor 3 kita mulai latih ya dengan cara cepat. Langsung aja, karena ini kebetulan tidak bisa difaktorkan, kita akan langsung cari titik puncaknya ya, x0 dan y0-nya. X0-nya ini kita punya min b per 2a, yaitu apa nih? Min 4 per 2 kali 1, yaitu min 2 ya. Sedangkan y0-nya ini akan kita langsung masukkan ke sini. Ini udah cara paling cepat, berarti ini kita masukkan min 2 kuadrat tambah 4 kali 2 tambah 5 sama dengan 4, ini minus ya, dengan 4 dikurangi 8 ditambah 5 sama dengan 1. Berarti pergeserannya karena ini min 2, x nya berarti min 2 arah ke kiri dan 1 satuan ke atas ya, 2 kiri 1 atas. Jawabannya yang C. Simpel aja sebenarnya, kita nggak usah menggunakan grafik ini ya. Kemudian lanjut nih, sekarang pergeserannya hanya satu dimensi ya, ke atas atau ke kanan atau ke bawah atau ke kiri doang ya. Y sama dengan x kuadrat min 25 dari Y sama dengan x kuadrat, ini menggesernya gimana nih? Nah, kita kan tahu ya grafik Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini kebetulan tidak ada nilai b-nya atau b-nya sama dengan 0, maka x0-nya atau titik puncak dari koordinat x-nya ya tetap 0 ya. Sedangkan y0-nya ya tinggal dimasukin aja, 0 min 25 sama dengan min 25. Nah, karena x0-nya sama dengan 0, maka tidak ada pergeseran horizontal ya. Yang ada adalah pergeseran vertikal, yaitu sebesar min 25 atau 25 satuan ke bawah. Jawabannya auto yang do ya. Lanjut soal terakhir. Dari Y sama dengan X kuadrat, untuk menuju Y sama dengan X kuadrat min 10X plus 25, kita perlu menggeser berapa satuan ya. Ini juga sama, hanya satu dimensi. Ya, secara kita langsung aja, kita cari titik puncaknya X0 dan Y0 ya. X0-nya kita auto lah, min B per 2A. Ini sama dengan min negatif 10, ini berarti kepencet ya, berarti X0, Y0 ini x0-nya min b per 2a, ini sama dengan min 10, itu berarti positif 10 dibagi 2 kali 1, ini sama dengan 5. Nah, y0-nya karena di sini nggak ada keterangannya, berarti y0-nya pasti tidak berubah ya. Jadi pergeserannya otomatis hanya 5 satuan. Kemana? Karena ini positif, berarti 5 satuan ke kanan ya. Jawabannya yang C. Atau kalau kita pengen cara yang sulit nih, ini akan kita faktorin. Ini akan menjadi x min 5 kuadrat kan? Iya enggak? Nah, apa bedanya grafik Y sama dengan X kuadrat dengan X min 5 kuadrat? Bedanya adalah kalau X kuadrat, di sini kita punya akarnya X sama dengan 0 ya, dan di sini sifatnya hanya menyinggung. Jadi ini sumbu X-nya ya. Sedangkan untuk X min 5 kuadrat, berarti akarnya adalah X sama dengan 5 saja. Ini juga sama, hanya menyinggung, akarnya sama dengan 5. Berarti pergeserannya hanya vertikal ya, hanya vertikal ke kanan, kok vertikal ya, horizontal ke kanan 5 satuan.
Oke, mungkin cukup sekian yang dapat admin sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.